sekarang ini umat lagi diguncang masalah nasab ini. Waduh. masalah nasab artinya begini, bahwa kita sebagai muslim tentunya bukan mengupas sesuatu untuk memprovokasi, apalagi memecah belah. Tetapi kita sebagai orang muslim harus berusaha untuk mendudukan persoalan sesuai dengan secara benar, secara hak, tanpa mengeruhkan air, ibarat memancing tuh tanpa airnya keruh. Bahwa artinya dengan kebeningan hati dan ketulusan hati, karena ini hal yang beredar di kalangan umat. Umat apalagi sekarang ini sudah ada pokoknya kita bela Habib sampai mati, sabut pedang, sabut apa gitu. Satu kita bela Kang Iman sampai, ini kan bahaya. Betul. Bahaya sekali kalau kasus ini tidak diberikan satu saluran yang betul-betul menyejukkan semua gitu. Artinya hak dan batil itu bagaimana mengklarifikasi ini secara teduh, secara artinya tidak menimbulkan dampak-dampak yang memecah belah umat atau seperti apa. Barangkali bisa dipaparkan ini mengenai, karena antum seorang pengamat sejarah juga, termasuk sejarah para nabi, para wali dan para imam-imam. Bagaimana barangkali bisa dijelaskan? Ya, jadi saya sering mengatakan bahwa istilah-istilah Habib, bahkan termasuk juga Syarif, Sayyid dan sebagainya, itu adalah produk budaya masyarakat. Jadi di dalam Quran, di dalam hadis, kita tidak menyebut ada yang namanya Habib dan Habib sama dengan zuriat Nabi gitu, itu gak ada. Dan karena itu kita harus menempatkannya sebagai produk budaya dari masyarakat. Karena produk budaya dari masyarakat, maka dia tidak boleh dan tidak berhak disakralkan. Karena dalam agama misalkan yang disakralkan itu ya yang benar-benar terkait dengan landasan-landasan dasar agama. Misalkan Quran, hadis, atau pribadi Nabi, atau nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh nama-nama yang suci dan sebagainya, itu kita sakralkan. Tapi yang berupa produk budaya, istilah misalkan kiai, istilah yang namanya ustadz, habib dan sebagainya, itu adalah produk budaya. Bagaimana masyarakat mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada dimensi spiritual, tapi dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Karena itu, karena dia adalah produk sosial dan tidak sakral, dia berhak dan wajib untuk diuji benar dan salahnya. Jadi kalau misalkan kita menguji apakah Allah itu satu atau dua, kalau satu begini dan begitu, mungkin itu akan membuat pikiran kita tersesat. Mungkin. Tetapi kalau misalkan kita bertanya apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau bukan, pertanyaan itu sama sekali tidak berimplikasi pada akidah. Kan banyak orang yang mengatakan siapa yang tidak percaya pada Habib maka dia tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Siapa yang meragukan Habib maka dia pasti berasal dari keturunan orang-orang yang begini begitu gitu kan. Ada yang bahkan sampai dikatakan siapa yang membenci Habaib berarti dia itu lahir dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi dan sebagainya ada, dan itu dipropagandakan. Nah, itu tidak benar. Jadi mari kita anggap itu adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat dan kita uji. Nah, dalam pengujian scientific, ayo kita uji sama-sama secara scientific. Jadi biar objektif. Jadi scientific dalam konteks ini, metodologi sejarah itu hanya bisa mengakui sesuatu itu disebut fakta kalau ada catatan. Jadi misalkan masyarakat Indonesia oleh seluruh ilmuwan disepakati sudah ada jauh sebelum Masehi. Tetapi sejarawan selalu menulis bahwa kerajaan pertama adalah Kutai tahun 400 sekian Masehi. Kenapa seperti itu? Karena sejarah tergantung catatan. Tidak ada catatan tidak boleh diakui. Itu metodologinya begitu. Nah, istilah Habib yang kemudian katanya zuriat Nabi yang tersambung dengan Nabi tidak ada catatannya
yang bisa kita verifikasi. Jadi jangankan untuk kita ikuti, untuk kita uji saja gak ada bahannya untuk kita uji, kosong. Yang menurut Kiai Imaduddin itu. Di antaranya menurut Kiai Imaduddin. Tapi kalau misalkan kita mau ngecek yang lain, Kiai Imaduddin itu memang memberikan kepada kita sebuah pertanyaan besar. Sanad nasabnya mana gitu kan? Nah ini memang tidak tersambung, tidak ada, kosong selama berabad-abad. Oke, di luar Kiai Imad, apakah Anda juga termasuk meneliti itu? Saya membaca, saya mohon maaf ya, Robitoh Alawiyah, dan saya menemukan ada beberapa kejanggalan. Oh gitu, Anda membaca itu? Saya membacanya. Di antara kejanggalannya itu adalah bahwa seharusnya kalau memang ada zuriat Nabi yang namanya Habib ini, Habib itu dan sebagainya di zaman sekarang, maka mereka seharusnya adalah keturunan ke-48, 49, 50 dari Nabi. Karena rentang waktu sekitar 1400 tahun dengan hitungan rata-rata usia manusia, pernikahan dan sebagainya seharusnya usianya segitu. Tapi semua dari Robitoh Alawiyah di Indonesia itu keturunan ke 37, 38, 39. Jadi rentangnya sampai 11 generasi dalam tanda kutip hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah dicek, ternyata memang jeda satu orang generasi ke generasi berikutnya, itu ada yang sampai 60 tahun baru punya anak, 40 tahun baru punya anak, dan seterusnya. Kalau kita punya anak di usia 60 tahun itu wajar. Tapi kalau selama 1500 tahun, rata-rata melahirkan di usia lebih dari 50 tahun itu nggak wajar. Iya, dalam konteks itu. Kemudian kalau misalkan anak itu kan anak ke-6, anak ke-1-nya lahir. Nah, anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4-nya tidak diketahui. Tidak ada dalam catatan Robitoh Alawiyah itu. Silahkan kalau misalkan mau dicek. Dan ada kejanggalan yang lainnya itu, yaitu di hitungan tahun Hijriah itu semuanya genap. Jadi misalkan bapak ini punya anak bapak ini misalkan punya anak melahirkan berikutnya di usia 60 tahun. Di usia bukan usia 60, pada tahun misalkan ya 1000, lalu 1030, lalu 1060. Lalu semuanya itu genap. Angkanya itu genap. Ada yang misalkan ya 1115, tapi yang berikutnya juga 5 lagi. Coba dicek silahkan di ini misalkan itu menurut kejanggalan. Janggal, sangat-sangat janggal. Jadi maksud saya sekali lagi, kalau ada kebetulan sangat mungkin. Tapi kalau kebetulannya 1500 tahun dan kebetulannya ada di rentang yang pola yang sama, itu saya pikir janggal. Jadi misal ya dari yang catatan yang jelas dari Nabi ke Fatimah rentang usianya 50 tahun lebih. Dari Fatimah ke Hasan usianya sebelum 20. Kalau dirata-ratakan semuanya, usia rata-rata pergantian generasi itu hanya 23 tahun sampai ke saya mohon maaf ya, dari Nabi ke Hasan biasanya dilewat karena pindah biasanya ke Husain. Dari Husain ke Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far Shadiq dan sebagainya. Itu rata-rata satu generasinya itu hanya 23 tahun rata-ratanya. Tapi ini setelah saya mohon maaf ya, setelah Ubaidillah itu rentangnya tiba-tiba jadi jauh, jadi 40 tahun satu generasi baru punya anak berikutnya. Ya sekali lagi, kalau itu adalah anak kelima misalkan, ya anak ke-1, ke-2, ke-3-nya di mana itu gak ada. Jadi rentangnya tetap jauh-jauh, sehingga rentang yang jauh itu menyebabkan generasi para habaib di Indonesia yang ada hanya pada rentang usia pada generasi ke-37, 38, 39. Padahal idealnya sih manusia sekarang itu rentangnya usianya dia harusnya generasi ke 49, 50, 51. Dilihat secara matematis janggal, kemudian hitungan sejarah nasabnya hilang, kemudian tes DNA juga tidak mau. Seingat saya hanya Ba'alawi yang tidak mau, karena yang lain mau dites. Nah, dari Ba'alawi yang mau dites DNA juga menunjukkan bahwa itu
tidak. Sebentar, punten. Anda bilang tadi dari sisi sisi nasab ya, hilang, terputus. Itu Anda meyakini itu? Sampai sejauh ini saya masih taklid pada Ustadz Imaduddin, tapi saya sangat terbuka untuk langsung berdiskusi terkait dengan Rabithah Alawiyah itu. Sejauh yang saya ketahui ada beberapa kejanggalannya, kemudian kitab-kitabnya memang kosong dari yang itu tuh. Dan kemarin waktu ada perdebatan antara Ustadz Imaduddin ya dengan yang ini, akhirnya juga ada semacam kesimpulan bahwa ya memang tidak ada catatannya, tetapi kata mereka tidak ada catatan bukan berarti orangnya tidak ada. Nah itu kesimpulannya. Okay. Jadi ya sebenarnya saya pikir kalau tidak ada catatannya, lalu dari mana kita bisa tahu, kan begitu. Jadi sebenarnya itu pada akhirnya dari perdebatan ilmiah menjadi dialektika rasio gitu. Jadi perdebatan rasio. Jadi mari kita debat kembali pada teks. Karena ini adalah konteksnya sejarah, dan konteks sejarah itu ada metodologi ilmunya, dan metodologi itu harus tergantung pada catatan. Apa yang bisa kita verifikasi kalau catatannya tidak ada? Oke. Gini, Ustaz. Kiai Imaduddin melakukan satu penelitian yang dikatakan ilmiah. Berdasarkan manuskrip dari abad kesekian sampai abad kesekian, kalau nggak salah mulai dari abad kelima apa abad kedua ya? Iya. Abad kelima sampai dengan abad ke-9. Baru di abad ke-9 baru muncul. Kira-kira begitulah. Kira-kira wallahu a'lam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pentingnya ya kita misalnya mengetahui bahwa ini dzurriyah, ini keturunan, ini punya nasab ke Rasulullah dan tidak? Kira-kira apa kepentingannya sehingga Kiai Imad ini membuka itu? Kira-kira apa? Dalam tradisi Islam yang sesungguhnya itu gak ada kepentingan apapun. Okay. Karena setiap manusia dihitung berdasarkan ketakwaannya. Dia dinilai oleh masyarakat berdasarkan kontribusi dia terhadap masyarakat. Itu saja. Jadi apakah nasabnya seperti apa, ya itu adalah urusan kesekian. Jadi, dan ini terjadi di seluruh dunia. Jadi misalkan, apakah ada orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi di Turki? Ada. Di Arab ada. Di Mesir ada. Di seluruh dunia ada. Tetapi mereka, kebanyakan di antara mereka tentu saja tidak menggunakan nasab itu untuk kemudian mengglorifikasi dirinya sendiri. Mereka tidak pernah mengatakan siapa yang membenci kami maka tidak akan mendapatkan syafaat dari... tidak pernah. Siapa yang mencintai kami maka... bahwa Habib yang terbodoh sekalipun itu lebih baik daripada 70 ulama paling cerdas. Bahwa ulama-ulama itu kepalanya itu lebih bawah daripada kaki dari seorang Habib yang tukang zina, tukang mabok, tukang judi. Itu dijudge itu seperti itu. Bahkan saya pernah melihat, jadi saya mohon maaf ya, ketika Habib-Habib itu berjalan ke satu tempat, itu jejak kakinya diciumin. Ketika duduk seperti ini, bangun, itu bekas pantatnya diciumin. Karena ini berkah keturunan Nabi. Kemudian mereka makan, misalkan makan cireng gitu, makan bala-bala gitu. Nah, secara sengaja, itu sebagian bala-balanya itu disimpan di meja. Kemudian setelahnya diperebutkan, karena itu adalah berkah. Jadi salah satu ajaran paling dasar dari Islam itu adalah haram mengkultuskan pribadi. Tetapi ini justru malah dipaksa, disuruh untuk mengkultuskan pribadi, atau disangkakan telah mengkultuskan pribadi, kan begitu, karena adanya ajaran-ajaran yang seperti itu. Nah, saya pikir dengan adanya fenomena ini, maka sesuatu yang awalnya tidak penting menjadi sangat penting, karena ini menyalahi tradisi Islam secara konsensus. Ya, tapi saya mohon maaf, Pak Haji cenderung ke Habib atau gimana? Jangan-jangan saya ngomong gini nanti dicegat di pulangnya. Saya cenderung kepada qala ta'ala wa qala Nabi. Pertama, mengenai derajat manusia,
Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya, dan agama. Lita'arufu, saling mengenal. Lita'arufu bermakna juga saling menghormatilah. Lalu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajat kamu di sisi Allah adalah takwamu. Jadi clear suatu hal bahwa ukuran ketinggian derajat manusia di sisi Allah takwa. Kemudian kemuliaan manusia di sisi Allah juga ternyata menurut Al-Quranul Karim, derajat manusia itu juga tidak dari siapa saya, siapa kita. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang yang berilmu. Jadi iman dan ilmu itu merupakan ukuran kemuliaan seseorang, sementara takwa menjadi ukuran kemuliaan orang. Jadi ilmu takwa itu dan iman menjadi ukuran daripada. Dalam Al-Quran dan hadis memang kita tidak menemukan hal itu ya. Nah, namun dalam kehidupan bersosial kita menemukan hal seperti yang diceritakan tadi, ada Habib-Habib, oknum-oknum Habib yang Masya Allah, yang begitu katakanlah mencederai ya perasaan para ulama, bahkan anak bangsa dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas kayak gitu. Astaghfirullahaladzim. Maka saya katakan tadi, kita sebagai umat, sebagai bagian dari umat ini harus terus berupaya, siapapun itu, mencari satu solusi ya, untuk mengklarifikasi ini secara damai, secara teduh, sehingga kita semuanya ya taat kepada satu kebenaran dari Allah dan Rasul. Artinya syaratnya itu bahwa semua pihak harus taat kepada yang memiliki otoritas, yang otoritatif Al-Quran wa sunnah itu kan. Bahkan banyak sekali Al-Quran yang kita melihatkan, misalnya astaghfirullahaladzim, betapa anak Nabi masuk neraka. Nabi Nuh misalnya kan. Istri Nabi masuk neraka. Ya, istri Nabi Lut. Kemudian paman Nabi masuk neraka, Abu Lahab. Nah, ini sebenarnya gambaran-gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astaghfirullahaladzim, qala Nabi, al-jannatu lil muttaqina walau kanu 'abdan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan qurusyan hashimiyan. Surga itu untuk tempat orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang maksiat walaupun dia Sayyid Quraisy Bani Hashim. Itu dibuktikan oleh Nabi dalam sejarah. Bilal seorang budak, tapi dia direkomendit oleh Nabi ahli surga, padahal dia budak. Dia berkulit hitam. Sementara Bani Quraisy Bani Hashim, Abu Lahab contohnya, dia dinyatakan jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala finnar, dalam neraka. Nah, ini sebetulnya harus memberikan pelajaran kepada kita semua umat Islam, sehingga bahwa kita mencintai keturunan Nabi. Memang ada satu qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul la as'alukum alaihi ajran illa
ilal mawaddata lil qurba. Katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas upayaku, bimbinganku gitulah kira-kira, kecuali mencintai keluargaku. Nah, artinya maksud saya semua kita, terutama para ulama harus betul-betul objektif. Para habaib, kemudian juga wali songo ya juga, yang ternyata wali songo juga ada silsilah. Ya, jalur ke Rasulullah SAW. Antara wali songo dan keturunan wali songo dan habaib ini ternyata juga ada konflik karena dikatakan keturunan wali songo ini putus gitu kan. Dan nah ini astagfirullahaladzim, harus ada penengah ya, yaitu para ulama sendiri tentunya, yang betul-betul berorientasi kepada Allah dan Rasulnya, berorientasi kepada kebenaran, bukan kepada ego dan sebagainya. Saya rasa itu satu-satunya jalan untuk mengklarifikasi hal ini. Kalau enggak, ini akan bisa jadi perang saudara ini gara-gara ini. Na'udzubillah. Makanya ya, kan metodologinya sudah ada, metodologi ilmunya sudah ada, perdebatan apa segala rupanya juga sebenarnya sudah ada. Jadi yang membuat kita sekarang panas itu sebenarnya bukan ilmu, tapi keberpihakan kita. Jadi kalau misalkan sudah berpihak, biasanya manusia itu a priori. Jadi dia mencari argumentasi yang harus disesuaikan dengan pendapat awalnya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi misalkan seperti yang tadi di belakang layar kita sudah diskusikan. Jadi kalau ada seorang muslim, kemudian dia berdebat misalkan dengan orang yang non-muslim misalkan, maka dia hanya akan mencari argumentasi-argumentasi yang bisa mendukung keislamannya dan menjelekkan keluar islamannya. Nah, ini yang disebut sebagai a priori, dan itu wajar, setiap manusia seperti itu. Tapi itu sebenarnya dalam metodologi berpikir itu disebutnya sebagai logical fallacy, cacat logika a priori. Yang semestinya harus dilakukan adalah ya kita mencari kebenaran tuh pure beneran, kita mencari itu dalam artian kita memahamkan pada diri kita bahwa kita belum menemukan sesuatu, karena itu kita mencari. Bukan, nah, ego masyarakat kita sekarang adalah karena saya sudah ada dalam kelompok muhibin, maka saya akan mencari pembenaran-pembenaran tentang itu. Karena saya di sini adalah pendukung Wali Songo misalkan, maka saya akan mencari argumentasi-argumentasi yang membenarkan tentang itu. Nah, itulah yang akhirnya bikin kita berantem gitu. Makanya balik lagi aja kepada metodologi yang sangat sederhana. Ilmunya sudah ada, apa-apanya sudah ada, ya sudah. Di Quran, di Sunnah itu sudah ada, ya sudah. Kita sebenarnya gak akan berdebat seandainya kita tidak egois gitu. Seandainya kita tidak primordial gitu. Selesai, semua perdebatan itu sudah selesai kecuali karena ego kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaku bima nafadul abadah. Kitabullah wa sunnati kan gitu ya. Jadi memang harus kita kembali ke Al-Quran wal Hadis sebagai sumber otoritatif untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk masalah ini kan. Iya. Ya harus kembali ke sana sebetulnya.